Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kali ini channel Indonesia Belajar kedatangan tamu istimewa yaitu Ali Akbar Septiandri. Mas Ali adalah seorang data scientist untuk Revolut di London. Jadi perbedaan zona waktu kita ini lumayan jauh. Nah ini dia tamu istimewa kita, Mas Ali, kami persilahkan untuk memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman Sobat Indonesia Belajar. Oke, halo Mas Budi dan Sobat Indonesia Belajar. Terima kasih buat Mas Budi sudah mau mengajak saya ngobrol-ngobrol hari ini. Mudah-mudahan nanti ada yang saya sampaikan bisa manfaat lah gitu ya. Amin. So sedikit perkenalan, saya Ali. Terus sekarang saya tinggal di UK. Saya kerja di Revolut sebagai data scientist. Revolut itu perusahaan financial technology. Kalau mau dibilang di Indonesia mungkin ekivalennya kayak GoPay atau kayak OVO atau kayak Dana lah gitu. Tapi Revolut sendiri sering menggadang-gadang dirinya sebagai financial super app. Jadi nggak sekedar digital wallet aja, tapi juga banyak service yang lain. Di sini kita juga di beberapa negara gitu ya. Revolut nggak cuma di UK tapi ada di beberapa negara. Kalau yang paling dekat sama Indonesia, Revolut tuh juga sudah ada di Singapura dan di Australia. Cuman servisnya nggak semuanya sama gitu. Jadi kayak misalnya kita ada cryptocurrency juga, bisa transaksi cryptocurrency. Ada Revolut Junior, jadi buat akun buat anaknya gitu misalnya. Itu juga ada. Tapi again nggak semua servisnya tersedia di semua negara gitu. Rolloutnya pelan-pelan lah. Oke. Mungkin itu dulu kayaknya ya. Oke. Wah, menarik nih. Oh ya teman-teman, sekadar info, saya pertama kali mengenal Mas Ali itu melalui PyCon ID 2020. Kebetulan Mas Ali merupakan salah seorang speaker yang waktu itu mengangkat topik terkait probabilistic programming ya Mas ya. Itu topik yang menarik banget menurut saya. Dan setelah saya cari tahu lebih lanjut nih mengenai Mas Ali, saya mendapati ternyata Mas Ali adalah seorang data scientist yang senang berbagi. Saat ini Mas Ali juga mengajar di Universitas Al-Azhar Indonesia dan juga mengelola suatu podcast bernama Tentang Data. Nah, di sesi podcast kita kali ini, kita akan ajak Mas Ali untuk bincang-bincang seputar data science nih. Oh ya Mas Ali, untuk memulai sesi podcast kali ini, kalau menurut Mas Ali sebagai seorang praktisi nih di bidang data science, bisa nggak dijelaskan secara sederhana apa itu data science? Oke, apa ya, kalau kita mau bilang data science tuh, secara harfiahnya kan itu sains tentang data. Sebenarnya makin ke sini saya ngelihat data science tuh bisa di mana-mana sih gitu. Karena kalau kita bicara data, nggak melulu yang berhubungan sama perusahaan gitu. Kalau misalnya kita bicara penelitian di social science gitu misalnya, kan mereka juga pakai data, mereka juga pakai pengolahan statistik gitu ya. Terus even misalnya yang pakai lab basah kayak biologi atau misalnya kimia gitu, mereka juga punya data, mereka juga punya pengolahan tadi statistiknya gitu. Tapi ya itu yang kalau mau ditarik benang merahnya untuk semuanya sebenarnya data science ya kita mengolah data dengan mungkin dengan statistik gitu ya, juga dengan machine learning gitu ya. Sekarang lebih populer lagi karena ada hal-hal yang mungkin boleh dibilang beyond statistik gitu ya, beyond classical statistics lah lebih tepatnya. Jadi kayak misalnya algoritma seperti neural network gitu, itu kan beyond classical statistical learning gitu. Secara umumnya itu gitu. Jadi aplikasi sebenarnya bisa di banyak hal, nggak terbatas ke hal-hal yang kita tahu aja gitu, tapi juga tadi ke lab basah, ke social science, ke political science mungkin gitu. Betul. Gitu kira-kira mungkin. Ya, memang area yang sangat luas sekali nih Mas ya sebenarnya. Iya. Nah, lanjut nih. Lalu apa sih perbedaan dan juga hubungannya antara data science, data mining, dan tadi yang sempat disebutkan ya, statistical learning? Ya, jadi kalau mau dibilang mungkin dari yang terakhir dulu ya, kan tadi saya bilang fondasinya yang jadi benang merahnya statistical learning. Si statistical learning pada dasarnya, saya tuh sekarang lagi senang belajar untuk mengartikan sesuatu secara harfiahnya. Kita lihat etimologinya sebenarnya datangnya dari mana. So statistical learning seperti namanya statistical dan learning, ada proses belajarnya dan ada statistik yang dipakai di sana gitu. Jadi intinya bagaimana kita memakai tools dari statistik untuk bisa belajar gitu atau memahami dari data. Kalau komputer kan belajarnya adalah ngelihat pola dari datanya gitu ya. Nah, data mining sendiri sebenarnya itu proses yang lebih lengkap, yang lebih komprehensif, yang salah satunya memakai statistical learning di dalamnya. Kalau kita lihat definisinya sebenarnya data mining ini
banyak gitu ya, ada yang mendefinisikan macam-macam. Tapi mungkin salah satu yang bisa dijadikan referensi itu CRISP DM kalau familiar gitu ya, para pendengar, itu Cross Industry Standard Process for Data Mining. Ini tahapan-tahapannya terdiri dari business understanding gitu, jadi ngertiin masalahnya dari bisnisnya sebenarnya apa sih gitu. Kemudian data understanding, data yang tersedia apa, bersih atau enggak, kemudian dari mana sumber datanya, boleh dipakai atau enggak gitu, itu semua bagian dari data understanding. Kemudian data preparation, kita harus cleaning datanya, kalau ada missing values harus diapain, kalau ada outliers harus diapain gitu, dan seterusnya gitu ya. Nah baru kita mulai masuk ke tahap modeling. Jadi sebenarnya kalau dibilang dengan statistical learning tadi, tahapannya tuh dari data preparation dan modeling biasanya banyak pakainya statistical learningnya. Nah data mining ini jadi lebih luas karena tadi masuk ke business understandingnya. Ini masalah apa sih yang mau diselesaikan gitu, business goals-nya apa gitu. Baru nanti setelah buat modeling itu, kita melakukan evaluasi terhadap modelnya. Udah cocok belum? Sudah menjawab pertanyaan yang kita definisikan di awal atau belum, si business understanding tadi ya. Di business understanding goal-nya apa. Baru terakhir, biasanya ada deployment-nya. Jadi dari semua keputusan yang kita dapatkan, dari model yang kita buat, hasil evaluasinya, terus misalnya kita mau productionize. Jadi membuat hasil prediksinya dipakai on a daily basis gitu. Jadi dimasukkan ke dalam business as usual-nya. Gitu sih. Nah, data science apa? Data science itu sebenarnya bidang keilmuan kalau mau dibilang gitu ya, yang mempelajari hal-hal yang tadi saya sebut gitu. Jadi dari statistical learning-nya ada, termasuk juga business understanding-nya, data understanding-nya, data cleaning, modeling, evaluation, deployment gitu. Jadi again dia mencakup banyak hal gitu, bisa bidangnya bisa kemanapun itu gitu. Karena kan tadi di data mining juga istilahnya cross industry gitu. Jadi industrinya benar-benar bisa macam-macam. Oke. Ini kalau saya lihat juga karena ini ya, karena scope penerapannya yang makin meluas, makanya muncul suatu terminologi baru atau dibutuhkan suatu terminologi baru yang bisa mengkonten itu ya Mas ya. Dan mungkin seperti itu ya. Dan terminologinya adalah data science ini. Oke. Nah, ngomong-ngomong bisa dong Mas diceritakan nih ke teman-teman di sini awal mula Mas Al ini terjun di bidang data science Mas. Formally title saya sebagai data science itu sebetulnya setelah saya lulus S2 gitu. Jadi saya lulus S2 2016, terus mulai kerja sebagai data scientist itu 2017. Jadi kalau mau dibilang formally kayak gitu. Tapi sebetulnya seperti yang saya bilang tadi, kalau kita bicara data science kan nggak melulu harus punya gelar S2 atau harus ngerti machine learning gitu, tapi lebih luas dari itu. Nah, mungkin kalau mau dibilang paparan terhadap data science pertama kali itu justru waktu di pekerjaan pertama saya gitu. Jadi dulu saya bekerja di LSM kesehatan gitu ya. Di LSM kesehatan ini saya sebenarnya posisinya sebagai IT manager. IT manajernya sebagai one man band. Saya satu orang yang ngerjain semuanya lah gitu ya. Kalau istilah lainnya biasanya palu gada gitu. Apa mau gue ada. Betul. Ngerjain mulai dari setup server terus sampai nginstallin macam-macam gitu ya. Sampai ke mengolah data gitu. Jadi waktu itu LSM-nya bergerak di bidang kesehatan masyarakat. Jadi kita ngumpulin data ke lapangan. Ada orang-orang yang pegawai kami yang dikirim ke lapangan terus ngumpulin data gitu. Jadi nanya kayak inilah ngisi formulir tentang waktu itu kasusnya tuberkulosis gitu. Jadi jawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan tuberkulosis. Misalnya Bapak batuk-batuk atau enggak selama 14 hari terakhir, kemudian sering merasa capek enggak gitu. Atau ada batuk berdarahnya atau enggak, ada penyakit penyerta atau enggak, semacam itu. Nah, semua itu datanya dikumpulin terus kita analisis gitu. Nah, di analisisnya adalah idenya gimana caranya kita bisa bilang bahwa orang ini suspek TB atau bukan gitu. Kalau kita udah bisa bilang dia suspek TB, berarti nanti dia akan dibawa ke lab terus dites. Ya, kalau dilihat prosesnya sejauh ini, kita punya data masukannya yang kita kenal sebagai fitur kalau dalam machine learning, ada prediksinya. Prediksinya kita mau tahu ini sebenarnya dia dianggap sebagai suspek atau bukan gitu. So bahkan di pekerjaan saya yang pertama sebelum saya ngambil S2, saya udah ketemu paparan ke data science karena butuh gitu untuk menganalisis mana sih sebenarnya fiturnya yang penting gitu, mana yang menunjukkan bahwa orang ini memang benar-benar TB punya tuberkulosis atau tidak gitu. Jadi paparannya sebenarnya justru bahkan sebelum S2 gitu. Nah, pas udah tahu kayak gitu, saya makin yakin nih, kayaknya bener nih, harusnya saya ngambil S2-nya AI atau machine learning. Waktu itu judulnya si AI gitu ya, judul gelarnya gitu, Master in Artificial Intelligence.
Tapi yang dipelajarin spesifiknya machine learning dan data science. Gitu sih kira-kira. Dan waktu itu ngambil di ini ya Mas ya, di University of Edinburgh ya kalau nggak salah ya. Yes, betul. Di Edinburgh. Oh itu menarik banget nih. Oh ya, Mas Ali ini kan seorang data scientist yang sekarang ini data scientist di Revolut ya Mas ya. Ya. Bisa nggak diceritakan ke teman-teman di sini apa saja sih kerjaan keseharian Mas Ali dengan role tersebut Mas? Oke. Mungkin yang perlu ditahu pertama kali adalah Revolut itu punya tim data science gitu. Jadi mungkin beberapa perusahaan di Indonesia sifatnya data scientist-nya centralized. Jadi satu tim data gitu ya atau tim data science terus dia ngerjain semua kasus, semua lini bisnisnya gitu. Nah kalau di Revolut itu data scientist-nya dibagi decentralized gitu. Jadi ada tim-tim kecilnya. Misalnya ada tim data scientist untuk fraud. Ada tim data scientist untuk fraud itu masuknya ke financial crime gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi fraudulent activities pakai kartu kreditnya atau bukan kartu kredit, kartu debitnya Revolut dipakainya ternyata I don't know, fraudulent activities. Kemudian ada juga yang urusannya ke KYC, know your customer. Kalau yang berhubungan sama aktivitas finansial biasanya banyak hubungan sama KYC. Jadi kalau kayak di Indonesia misalnya Genius atau apa, saya nggak tahu, Bank Jago mungkin saya belum pernah cobain. Tapi kan biasanya KYC-nya tuh ada tuh, kita foto sendiri gitu, foto atau banyak lah udah sekarang di Indonesia. Foto selfie dengan KTP gitu kan. Itu kan prosesnya diotomasi tuh, gitu, dilihat ini beneran nggak sih orangnya. Nah pencocokannya itu ini live, ini beneran dia atau bukan, fotonya ternyata misalnya palsu gitu, ternyata ada editan di fotonya gitu kan, bisa jadi gitu dia masukinnya. Yang penting lolos proses awalnya. Nah itu juga ada timnya sendiri gitu. Jadi nah saya spesifiknya biar nggak terlalu panjang, saya spesifiknya sebenarnya di bagian performance marketing. Tim saya performance marketing itu kerjaannya adalah untuk marketing automation. Gimana caranya kita ngelokasiin budget yang tepat untuk channel marketing kita gitu. Misalnya mau taruh di Google atau mau taruh di Facebook gitu ya, naruh iklan Revolut gitu di Google atau di Facebook. Google as in produk bawah-bawahnya juga ya gitu. Jadi misalnya YouTube gitu juga masuk ke dalam situ, Facebook juga termasuk ke ads ke Instagram misalnya atau ke channel yang lain gitu. Nah kira-kira kayak gitu gambarnya. Nah gimana caranya strateginya bisa mengoptimalkan metrik yang dipakai. Misalnya metriknya kalau kita mau sekarang lagi ngejar growth gitu, ya berarti kita optimalkan sebanyak mungkin sign ups gitu. Nanti sebanyak mungkin active users misalnya, atau misalnya ya ini contohnya, saya bukan mau yang banyak sign upnya, tapi setiap ada yang sign up duitnya harus datengin banyak ke kita gitu, transaksinya harus rajin gitu misalnya. So kayak gitu. Itu kendala-kendalanya yang mungkin atau challenge-nya yang kita hadapin di kerjaan. Jadi saya fokusnya di performance marketing. Gambaran kerjaannya kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Wow, ini menarik banget ya, dan ya menarik dan juga challenging nih Mas ya. Sangat challenging banget ini. Oke. Oh ya, Mas Ali mungkin juga bisa diceritakan nih ke teman-teman di sini beberapa data science project yang paling berkesan buat Mas Ali nih Mas. Ya, tadi saya sempat singgung pertama waktu saya kerja di LSM atau NGO gitu ya, di bidang healthcare di Indonesia. Yang saya ceritain tadi, saya coba bikin risetnya, saya coba kan kalau udah ngelihat tadi tuh setup dari kasusnya, ini cocok banget nih kita coba aplikasikan machine learning gitu buat melakukan TB screening ini. Jadi dari daftar pertanyaan, terus kemudian punya fiturnya, kita coba prediksi apakah ini suspek TB atau bukan. Waktu itu yang dijadikan gold standardnya adalah ada mesinnya namanya GeneXpert. Kita jadi kalau sekarang mungkin udah familiar dengan istilah PCR ya, tes PCR itu. Kalau zaman beberapa tahun yang lalu mungkin nggak populer gitu karena belum COVID gitu ya. Tapi waktu riset saya, kerjaan saya dulu itu udah pakai mesin PCR gitu. Jadi intinya adalah akurasinya tinggi sekali nih si mesin ini gitu. Tapi kan harganya mahal. Sama kayak sekarang juga kan tes PCR tuh kalau bukan digratiskan pemerintah harganya bisa jadi sangat mahal kan gitu, bisa 1 juta bisa 2 juta gitu sekali tes. So gimana caranya supaya tesnya tepat guna gitu, kita nggak ngetes sembarangan jadi orang dites nanti misalnya waktu itu sih juga karena masih program masih gratis, tapi bayangin kita ngabisin duit sekian banyak tapi ternyata hasilnya negatif semua gitu, buat apa gitu kan. Betul. So dan ini adalah suatu proyek yang penting karena yang dibahas juga adalah penyakit menular. Tuberkulosis itu mirip seperti COVID dalam artian dia menular dan dia penyakit yang membunuh. Jadi it's a serious disease. Jadi kalau kita bicara
tuberkulosis sebelum adanya COVID ini, tuberkulosis itu sebenarnya salah satu yang di atas. Jadi dari sisi peringkat, kalau kita bicara penyakit menular dan membunuh, gitu. Betul. Jadi bahkan statistiknya bilang kalau kita udah kena tuberkulosis, kalau tidak diobatin gitu ya, pengobatannya salah gitu, 50% chance of death, gitu. Jadi segitu berdampaknya gitu. Jadi yang menarik dari saya bukan dari sisi saya bikin algoritmanya super canggih gitu, enggak gitu, tapi dampaknya besar gitu. Ini sesuatu yang bisa mengubah nasib orang gitu. Jadi buat saya itu berkesan sih. Itu yang satu, mungkin dibilang kalau yang sisi lebih komersilnya, kalau tadi kan sisi baiknya lah gitu ya. Kalau sisi yang lebih komersilnya, dulu saya sempat pas baru masuk Airy, yang sekarang udah tutup itu perusahaannya. Di Airy saya dulu kayaknya belum lama, kayaknya di tahun pertama saya masuk, saya dikasih project namanya disuruh ngerjain conjoint analysis gitu. Itu pertama kali juga saya dengar apaan sih nih conjoint analysis gitu. Project ini jadi menarik karena saya belajar benar dari awal gitu, gimana caranya melakukan eksperimen. Mendesain sebuah eksperimen gitu. Jadi ngerapiin pertanyaannya, ngedesain pertanyaannya sampai nanti hasil akhirnya bisa kita anggap ini valid gitu hasilnya. Itu tujuannya waktu itu adalah mau mencari mana fitur dari hotel yang akan dibayar lebih mahal sama orang gitu. Jadi misalnya sebenarnya hotel tuh nggak perlu yang bagus-bagus, kita yang penting cuma punya air panas, terus misalnya ada AC-nya gitu ya, terus kamar mandinya bersih, kamarnya bersih, udah 4 itu minimal gitu. Nah, tapi kan kita nggak tahu tuh sebenarnya yang mana gitu. Kemudian berapa banyak orang rela bayar untuk satu tambahan fitur gitu misalnya, satu tambahan amenities gitu. Again, ini dilakukan secara survei juga, terus gimana cara ngedesain surveinya supaya jawaban kita benar, supaya dan ini berakhir sebagai konfigurasi hotel gitu. Jadi hotelnya harus dibuat seperti apa. So ya itu tadi, ini jadi menarik karena saya pertama kali ngerjain ini, saya pun melakukan kesalahan sebetulnya di sana. Jadi survei yang pertama kali saya sebar, terus udah berapa ratus gitu pokoknya dapat, dan setiap orang tuh dikasih voucher gitu. Jadi udah keluar duit, salah, desainnya salah. Pas dianalisis kok kayaknya ada yang nggak masuk ya gitu. Ternyata ada istilahnya ada collinearity dalam datanya gitu. Ada confoundernya bahwa ada satu atribut yang berhubungan sama harganya banget sehingga nggak valid gitu hasilnya. Harus diulang lagi. Jadi ini salah gitu. Saya harus ngomong sama orang bisnisnya, harus bilang nggak, ini salah, kita harus ngulang lagi. Coba kita perbaikin dengan caranya seperti ini. Dan itu saya belajar dulu ke orang gitu. Waktu itu nanya rekan saya, bukan rekan, ya baru kenal lah, bahkan saya nanya, ada yang inilah udah cukup senior di Traveloka waktu itu, saya nanya, ini gimana caranya, terus dikasih tahu, ini harusnya caranya kayak gini gitu. Oh iya salah. Jadi harus dibenerin. So kalau mau dibilang sebenarnya jadi menarik ya itu, karena itu proses belajar saya tahu sesuatu yang baru dari situ, dan dampaknya again besar ke perusahaan gitu, karena yang kita save juga cukup banyak kalau dibandingkan dengan waktu itu ya udah outsource aja, suruh misalnya ngerjain marketing consultant gitu ya, untuk ngerjain itu bisa lumayan mahal, dan karena kita akhirnya berhasil ngerjain in house walaupun saya ada salahnya, but still we save some money gitu. So ya itu menarik banget ya Mas ya. Terutama sekali tadi ya, ini ya kesalahan yang dialami tadi, terutama sekali dalam hal mengidentifikasi confounding variables ya. Ini juga kesalahan yang menurut saya sangat umum banget ditemui ya sebenarnya ya. Dan memang tricky sebenarnya untuk mengidentifikasi, oh ya ini ada confounding variables sih sebenarnya. Itu tricky banget sebenarnya. Oke. Wah itu interesting. Oke, nah ini lanjut lagi nih soal kesalahan ya. Kalau berdasarkan pengalaman Mas Ali sejauh ini, miskonsepsi apa saja sih yang umum ditemui terkait bidang data science? Dan mungkin di sini Mas Ali juga bisa sekalian bantu untuk meluruskannya nih Mas. Ya, saya mungkin mulai dari yang memang awam ya, yang tadi kan pertanyaannya mana yang umum gitu. Yang pertama adalah seringnya buat yang masih baru gitu ya, terutama yang fresh grad gitu, pengennya semua dibikin canggih gitu, serba canggih. Kalau bisa pakai deep learning deh gitu. Mungkin nggak tahu alasannya bisa apapun itu. Misalnya pengen
saya mau CV saya keren gitu. Nanti kalau misalnya mau pindah kerjaan, saya udah implementasi deep learning di perusahaan X gitu kan, kayaknya keren gitu. Padahal bukan itu gitu. Data scientist yang baik gitu ya, sebenarnya adalah yang ngerti modelnya harus apa untuk kasus yang seperti apa, dan lebih tepat lagi sebenarnya adalah kita menanyakan pertanyaan yang tepat nggak sih gitu. Kita memodelkan ini sebagai klasifikasi gitu misalnya. Apakah harus dibuat sebagai klasifikasi? Bisa jadi belum tentu gitu. Mungkin misalnya ternyata jauh gitu. Ternyata harusnya ini dilihat sebagai survival analysis gitu. Nah, apalagi tuh survival analysis gitu kan. Mungkin kalau yang baru lulus gitu ya, taunya tadi mau neural network, mau bikin klasifikasi gitu. Padahal pertanyaan fundamentalnya salah gitu. Model yang makin kompleks itu tidak berarti semakin baik. Kalau kita bicara secara teoritisnya, ada prinsipnya namanya Occam's razor. Jadi kalau kita punya dua model dengan performance yang kurang lebih sama, performance dalam sisi akurasi ya, dari sisi akurasinya gitu misalnya, maka yang kita lebih pilih itu adalah yang lebih simple. So kalau kita mau tarik prinsipnya yang paling dasar sebenarnya adalah start from something simple gitu. Jangan langsung pakai tiba-tiba deep learning. Kalau linear regression cukup, logistic regression cukup, pakai itu dulu gitu. Baru nanti pelan-pelan ditingkatkan kompleksitasnya gitu, dan lihat sebanding nggak peningkatan kompleksitasnya dengan return yang kita dapatkan gitu. Jadi misalnya dari sisi akurasinya naik signifikan atau enggak gitu, atau misalnya dari sisi kita bicara mungkin akurasinya naiknya 2%, tapi kompleksitasnya, jadi computing powernya naiknya, I don't know, naik 100% atau 200% gitu. Jadi nggak make sense gitu. Karena secara bisnis nggak masuk hitungannya. So itu ya. Kemudian itu satu. Yang kedua, yang mungkin ini juga relatif penting adalah, dan buat teman-teman yang sebenarnya pengen masuk data science tapi nggak yakin gitu, nah harusnya masuk data science nggak sih? Bisa nggak sih gue gitu? Sebenarnya ada yang bilang bahwa data science itu harusnya dari STEM gitu, dari science, technology, engineering, math gitu ya. Enggak juga sih sebenarnya gitu. Bahkan yang saya atau bahkan ada yang bilang harus punya master atau harus punya PhD gitu. Enggak harus gitu. Yang perlu diperjelas adalah mungkin gini deh, saya kasih contoh-contohnya. Ada beberapa orang yang saya tahu yang memang jago, yang secara data scientist-nya gitu ya jago, tapi mereka background-nya bukan STEM gitu. Mungkin kalau nggak mengkategorikan social science sebagai science gitu ya, ada orang-orang dari political science gitu misalnya. Kalau tahu head of datanya Wikimedia si Chris Albon, itu dia political science background-nya. Jadi jauh banget gitu. Kalau saya belajar statistik tadi Bayesian statistic probabilistic programming ya, yang saya sempat sharing juga di PyCon itu dari Richard McElrath. Dia profesor dari evolutionary anthropology gitu. Kan kalau di Indonesia gitu mungkin misalnya antropologi gitu, ngapain mau masuk situ, mau jadi apa gitu. Padahal ya itu tadi gitu, Richard McElrath ini bukunya bagus banget dan jadi rujukan buat banyak orang kalau kita bicara Bayesian statistics juga gitu. So it's jangan jadi gatekeeping dengan bilang bahwa harus dari STEM atau harus punya gelar master atau PhD untuk jadi data scientist. Teman saya juga CEO-nya Pacman AI itu juga background-nya manajemen gitu. Jadi dia bukan matematik, bukan statistik, bukan informatics bahkan gitu, tapi dia bisa catch up itu semua. He's a CEO of Pacman now gitu, dia jadi konsultan untuk banyak perusahaan. So nggak terbatas sama STEM atau gelar. Betul. Iya, bahkan seperti ini ya, kalau nggak salah Jeremy Howard juga dia background-nya filosofi ya. Iya, benar-benar. It's very interesting nih, very interesting. Tapi kalau menurut saya justru orang yang background-nya bukan dari yang hard math, itu misalkan kayak Jeremy Howard, dia kan background-nya dari filosofi ya. Ketika dia menjelaskan konsep deep learning itu jadi bisa lebih simple dan lebih sederhana ya Mas ya? Iya. Menarik nih. Ini mungkin ada hubungannya juga dengan proses belajarnya. Saya nggak tahu sih. Saya juga merasakan hal itu gitu. Beberapa hal yang saya nggak tahu ya. Ini kalau menurut pendapat saya, kalau yang saya bisa jelaskan dengan cukup baik, biasanya saya struggling dulu di depannya gitu nih. Apa sih sebenarnya gitu. Jadi emang prosesnya lebih lama, tapi
ketika saya tahu esensinya apa, maka menjelaskannya juga jadi relatif lebih mudah gitu. Ya gitu. Kita tahu proses strugglingnya, kita tahu esensinya di mana, sehingga pas ngejelasin tidak berlindung di balik jargon gitu. Betul banget ya, betul. Dan ini juga apa ya? Mungkin karena kita struggling dalam memahaminya, akhirnya juga sebenarnya muncul apa ya? Kalau menurut saya muncul certain degree of empathy ya Mas ya. Berharap agar orang lain ketika mencoba memahami ini tidak sesulit dan se-struggling kita gitu ya Mas ya. Ya, setuju. Oke. Ini menarik nih. Oke, nah sebagai seorang praktisi di bidang data science, kalau menurut persepsinya Mas Ali, bagaimana sih pertumbuhan kebutuhan akan tenaga ahli di bidang data science, baik di Indonesia maupun secara global sekarang ini? Ya, ini tuh topik yang sebenarnya beberapa tahun terakhir udah sering dibahas ya, dan selalu menarik gitu, karena kalau kita bicara secara kebutuhannya naik terus gitu, karena again, kalau sering datang seminar-seminar tentang data di luar sana, mau seminar dari apapun yang hubungannya sama data, satu hal yang biasanya mereka dapatkan benar itu adalah datanya naik terus gitu, datanya bertambah terus, itu benar adanya gitu, karena sumber datanya juga dari macam-macam. HP kita tuh sumber data yang luar biasa banyak gitu, kita pergi jalan kemana gitu bisa direkam Google Maps gitu misalnya, atau kita kirim chatting juga bisa direkam gitu misalnya gitu ya, saya nggak tahu, tergantung dipakai providernya apa gitu. Ya kayak gitu, kita akses internet, kita sebenarnya kan ISP-nya, Internet Service Provider-nya kan tahu kita ngakses apa gitu. Itu kan sebenarnya juga data gitu. So, dan itu terjadi setiap hari gitu. Setiap hari, mungkin setiap detik, dan banyak orang yang pakai gitu. So, kebutuhannya pasti makin bertambah. Itu undeniable. Nah, cuman masalahnya kalau ditanya tenaga ahlinya bagaimana? Tenaga ahlinya ternyata kecepatan pertumbuhannya tidak secepat itu, belum bisa ngikutin segitu cepatnya. Mulai ada peningkatan, iya. Kalau boleh dibilang, saya juga cukup senang ada beberapa universitas yang memang buka prodi spesifik di data science gitu ya. Terus kalau dilihat di beberapa tahun, 1-2 tahun terakhir, program studi kayak statistik, kayak aktuaria tiba-tiba naik gitu. Jadinya pamornya jadi naik, so that's a good thing. Dan itu bisa jadi dasar yang baik untuk seorang data scientist gitu ya. Tapi menurut saya kalau kita bilang levelnya jago gitu ya, levelnya expert, di Indonesia sekarang masih agak terbatas gitu. Nah, kalau pilihan yang lain adalah mungkin kalau yang mau dilihat, kalau misalnya orang Indonesia disuruh coba daftar keluar, di luar cerita bahwa memang di luar negeri pasti lebih milih yang dekat-dekat gitu, karena nggak perlu sponsor visa dan segala macamnya gitu ya. Tapi kalau dibilang kita mau bersaing di global, kayaknya masih relatif sulit gitu. Secara jumlah ya, kita masih kalah gitu. Saya misalnya dibanding dengan India, atau misalnya dibanding ya kalau kita lihat di Singapura aja gitu, orang-orang Indonesia yang di Singapura mulai ada beberapa kan gitu di perusahaan unicorns Indonesia sendiri, tapi yang basisnya di Singapura. Tapi itu juga bahkan terbatas. Setahu saya beberapa unicorns di Indonesia data scientist-nya jauh lebih banyak yang dari luar, bukan yang dari Indonesia tenaganya. That should show us something. Menunjukkan bahwa kayaknya sih masih terbatas secara tenaga ahlinya gitu. Dari supply-nya, dari demand-nya naik terus, tapi supply-nya masih terbatas. Betul. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri sendiri pun sebenarnya masih cukup kesulitan sih kalau saya lihat. Iya, betul. Oke. Nah ini harapannya buat para pendengar dan buat teman-teman Sobat Indonesia Belajar, harapannya bisa mulai nih tergerak untuk mempelajari bidang data dan ya terjun di bidang data science gitu. Oke, tadi juga sedikit disinggungnya terkait bidang statistika dan aktuaria nih Mas ya. Nah ini mungkin bisa sekalian dielaborate lebih lanjut nih. Sebenarnya seberapa penting sih peranan statistika dalam data science dan juga dalam machine learning nih Mas, kalau menurut Mas Ali? Secara fundamentalnya sebetulnya kalau kita bicara statistik tuh banyak sekali dipakai di mana-mana gitu. Model-model yang kita kenal sebagai model machine learning itu dasarnya adalah statistical learning gitu. Jadi
gini lah, kalau misalnya di machine learning ada kayak model regresi linear gitu atau regresi logistik, orang-orang statistik udah tahu dari zaman dulu kali gitu. Jadi mereka udah sangat familiar dengan itu. Makanya kadang kalau saya ngajar saya suka bilang gitu, kalau kalian belajar kayak regresi logistik atau regresi linear, kalian tanya teman-teman dari ekonomi gitu misalnya, mereka familiar sekali dengan itu gitu, karena itu statistik dan itu sudah dikenal sejak lama, sudah dipakai di banyak bidang juga sejak lama. Jadi ya itu tadi, kalau dibilang seberapa penting sekali, itu fundamental gitu. Banyak konsep yang diambil dari statistik gitu. Bahkan untuk yang advance-nya gitu ya, waktu saya S2 dulu, kalau mau dibilang spesifiknya gitu, ada model-model yang machine learning yang idenya dipinjam dari statistical physics gitu. Kayak ada hubungannya sama information theory gitu misalnya. Ide-ide kayak entropy gitu. Itu kan sebenarnya dari information theory yang datangnya sebenarnya dari termodinamika gitu. Fisika juga sebenarnya jatuhnya. Terus konsep kayak kalau yang pernah dengar istilah Ising model, nah Ising model itu dari statistical physics juga. So ya, jadi itu penting banget gitu. Betul. Dan ya ini ya, tetapi di Indonesia sendiri kalau saya amati ya, ketika seseorang itu mulai bersinggungan dengan math ataupun stats, itu apa ya, ada traumatic experience tersendiri nih nampaknya nih. Ya. Ini mungkin Mas Ali juga ini ya, menangkap ini ya Mas ya? Ya. Bukan hanya menangkap polanya, saya sendiri pernah mengalami hal yang sama gitu. Kalau boleh cerita, saya sebenarnya dari dulu saya cukup baik lah dari sisi matematiknya gitu ya. Dari nilai kelas-kelas matematik saya sebenarnya relatif baik. Tapi pas saya S2, karena udah lama nggak pakai statistiknya, udah lama nggak ngerti teori probabilitasnya, ya udahlah lulus aja gitu pas S1. Terus kayaknya nggak kepake lagi, banyakan ngoding, banyakan discrete math-nya gitu. Akhirnya lupa. Terus pas S2 saya lumayan stres waktu itu gitu. Aduh, ini lulus nggak ya kuliah yang ini gitu. Apalagi itu core courses-nya, kuliah-kuliah yang emang kuliah utamanya lah gitu. Kalau mau dibilang pelajaran kayak probabilistic modeling and reasoning gitu. Itu sebenarnya banyak konsep statistiknya dan saya kesulitan dulu waktu itu di sana. Jadi nilainya memang tidak begitu baik. Tapi kemudian saya coba memperbaiki itu dengan saya belajar sendiri. Saya coba ngajar. Saya ngajar jadi sempat disinggung, saya sempat ngajar di Universitas Al-Azhar. Itu saya sambil ngajar, saya sambil belajar ulang materi-materi itu. Ini apa sih sebenarnya yang di sini, yang saya belum ngerti itu apa sebetulnya gitu. Jadi ngajar saya itu membantu saya untuk belajar lagi. Dan ya itu yang saya mau bilang adalah saya juga pernah ketemu masa-masa nggak ngerti ini apa sih gitu, sampai merasa pusing sendiri gitu. Cuman poinnya saya tetap berusaha gitu. Ini harusnya saya bisa ngerti ini karena saya tahu ini penting gitu. Jadi buat ya mungkin kalau mau dibilang sarannya, kalau kalian sekarang ketemu matematik, ketemu statistik terus belum kebayang, nggak apa-apa, telan aja dulu gitu. Nanti pelan-pelan belajar lagi. Kalau misalnya kuliahnya udah lulus, ya jangan ya udah terus dilupain begitu aja. Kalau memang mau coba, then try it gitu. Mungkin sebenarnya bisa jago di situ, tapi cuman nggak sadar aja bahwa selama ini proses belajarnya salah atau mungkin kurang terarah aja lah gitu kira-kira. Betul. Dan juga belum ketemu case study-nya aja ya Mas ya. Karena bisa kita ketemu case study tuh jadi lebih semangat ya sebenarnya. Benar. Ya biasanya lebih kebayang gitu kan. Oh maksudnya tuh kepakainya di sini gitu ya. Iya betul. Oke, nah kalau berdasarkan pengalaman Mas Ali sejauh ini, apa aja sih common pitfall atau kesalahan yang umum dilakukan oleh orang-orang yang baru pertama kali terjun di bidang data science nih Mas? Nah, ini tadi saya sempat singgung sedikit bahwa proses data mining gitu ya sebagai bagian dari data science itu mencakup banyak hal, lebih dari sekedar modeling, lebih dari sekedar statistical learning-nya. Dan sebenarnya kalau kita bicara dunia nyata gitu, dunia kerja gitu ya, fokusnya justru lebih banyak di bagian business understanding-nya, bagian data understanding-nya. Masalah bisnisnya apa sih yang kita mau selesaikan gitu. Model yang kita buat itu sebenarnya mau jawab pertanyaan bisnisnya atau enggak gitu. Percuma kita langsung bikin jadi klasifikasi atau langsung jadi regresi, padahal pertanyaannya bukan butuh itu gitu. Atau
ternyata solusinya bisa pakai heuristik sederhana gitu, nggak perlu yang repot-repot gitu. Jadi jangan fokus di machine learning models, tapi fokusnya di business questions-nya. Cari tahu sebenarnya masalah utamanya apa, bisa nggak diselesaikan, trade-off-nya seperti apa. Trade-off-nya dalam artian tadi, kalau ternyata model yang kita hasilkan terlalu kompleks, terus increment-nya dari sisi perusahaan kecil, keuntungannya dari sisi perusahaan kecil, mungkin nggak akan dipakai. Jadi model kita bagus iya, canggih iya, akurasinya tinggi iya, tapi tidak menjawab pertanyaan bisnis, buat apa gitu, dibuang sama product owner-nya atau product manager-nya gitu. Nggak scalable gitu, nggak masuk akal aja gitu sih. Jadi fokusnya sebenarnya harusnya adalah di menggali lebih dalam kebutuhan users-nya, dan ini juga yang mungkin lupa, kalau kita bicara sama user, apa yang mereka bilang belum tentu apa yang mereka mau. Nah, lucunya itu gitu. Jadi apa ya, mereka tuh users itu si product manager biasanya atau product owner-nya gitu, mereka bilang, oh saya mau bikin model yang canggih untuk melakukan prediksi X, Y, Z gitu misalnya. Padahal bukan itu yang mereka mau gitu. Yang mereka butuhkan mungkin sesederhana gimana caranya mempermudah masalahnya gitu, atau membuat ada yang ngerjain gitu. Misalnya dia pengen bikin model padahal datanya dilabelin sama orang manual karena cuma 100 gitu misalnya data points-nya, itu udah selesai gitu. Yang ngapain gitu, nggak perlu bikin model gitu. Orang udah selesai segitunya doang gitu. Jangan buang-buang waktu dibikin model padahal data points-nya cuma 100 terus udah cuma sekali itu doang, nggak akan pernah dilihat lagi belakang-belakangnya gitu. Nggak relevan. Gitu. Apalagi kalau ternyata itu krusial 100 data points tapi krusial tapi udah itu doang gitu. Nggak ada gunanya bikin machine learning model. Mending dilabelin orang yang udah pasti labelnya bener gitu. Betul. So itu yang perlu di garis bawahi. Jadi yang mereka minta itu belum tentu yang mereka bilang, belum tentu yang mereka butuhkan sebenarnya. Dan untuk paham ini sebenarnya bisa belajar dari banyak hal. Saya sering menekankan ini juga sama mahasiswa saya. Jangan belajar machine learning doang gitu. Nggak akan cukup gitu sebagai data scientist yang baik. Belajarlah dari orang-orang yang lain. Saya sering bilang coba belajar dari desain, orang-orang desain. Gimana caranya mereka, desain itu kan pada dasarnya memahami orang ya, karakter orang, kemudian membuat sesuatu yang atau produknya gitu ya, yang sesuai sama orang gitu misalnya. Yang orang gampang pakainya gitu. Kalau istilahnya user centric gitu ya, user centric design. UI UX yang kita pakai di aplikasi itu kan sebenarnya juga itu berusaha menjawab yang tadi saya bilang, apa yang orang katakan belum tentu apa yang orang butuhkan gitu. So belajar dari orang-orang desain untuk ini gitu, belajar dari orang-orang economics untuk pemodelan dari sisi untung ruginya gitu misalnya, mana pilihan yang sebenarnya lebih baik gitu, karena ekonomi tentang pilihan ya sebenarnya. Mana yang lebih menguntungkan, mana yang sebenarnya lebih pas untuk kasus yang kita punya sekarang. Dan hal lain yang mungkin perlu diperhatikan ini buat apa ya, jadi sebagai common pitfall adalah kadang-kadang orang nggak peduli dari sisi etikanya. Yang penting tadi saya bilang, yang penting modelnya bagus, nggak peduli dampaknya secara umum sebenarnya seperti apa gitu. Kalau kita bicara ethical, datanya kita dapetinnya dari mana sih? Yang kasus yang paling baru yang lagi rame akhir-akhir ini itu adalah tentang GitHub Copilot. Jadi GitHub Copilot itu kan canggih banget tuh kelihatannya, kita bisa ngoding kasih query-nya doang gitu. Jadi pakai komen terus bilang saya mau bikin kode untuk Fibonacci gitu misalnya. Terus nanti dia bisa generate gitu, bantuin autocomplete untuk fungsi Fibonacci misalnya gitu. Nah, yang jadi menarik adalah si Copilot ini katanya pakai sumber kodenya yang jadi data latihnya itu kode yang lisensinya sebenarnya tidak untuk umum gitu, tidak untuk yang apa ya, komersil lah. Kalau nggak salah Copilot ini akan dikomersilkan kan, atau ya pokoknya itulah. Jadi mereka pakai kode yang tidak boleh dibikin turunannya gitu, terus dijadikan produk sendiri gitu. Itu mungkin ethical itu urusannya sebenarnya bukan cuma ethical sih, itu urusannya udah ke legal gitu, hitungannya udah mulai abu-abu. Tapi yang ethical yang lain misalnya kalau kita mau credit scoring gitu misalnya, kita nggak sadar bahwa credit scoring yang kita lakukan ternyata diskriminatif hanya karena orang dari ras tertentu terus ditolak credit scoringnya gitu. Itu kan sebenarnya, atau salah, nilai credit scoringnya rendah gitu misalnya. Itu kan sebenarnya diskriminatif gitu. Fitur yang dipakai
hanya karena ras tertentu, padahal bukan itu harusnya gitu. Fitur yang lebih penting adalah yang lain-lainnya gitu, dari sisi penghasilannya dia seperti apa misalnya, terus pengeluaran cash flow-nya dia seperti apa gitu kan. Tapi karena model kita bias terhadap data yang kita punya, maka dampaknya jadi seperti itu model yang dihasilkan gitu, dan ini sangat mengabaikan ethical gitu. Nah, itu yang kadang juga kita lupa gitu. Yang penting modelnya bagus, saya disenangi oleh bos gitu, ya udah gitu. Padahal it's more than that. Again, ini masalah bisnis, bukan cuma masalah matematiknya, bukan cuma masalah machine learning modelsnya gitu. Jadi itu yang penting, dan ini juga berhubungan dengan secara umum sebenarnya kita tuh bikin model, pada akhirnya modelnya tuh mau dibawa kemana sih gitu, mau jadi seperti apa sih gitu. Kita nggak cuman main-main doang gitu. Ini bukan seperti kalau kita bicara dunia nyata ya, ini nggak seperti kompetisi kayak Kaggle atau yang kita cuman ngejar leaderboard yang penting naik 0,1% di akurasinya, terus ya udah cukup gitu, enggak gitu. Kita harus pikir scalability dari modelnya, kita harus pikir bisa dideploy atau enggak, kita harus pikir nanti evaluasinya ke depan seperti apa, ada perubahan dari datanya atau enggak gitu. Mungkin sekarang modelnya bagus, tapi 6 bulan kemudian datanya berubah karena kita produknya punya fitur baru misalnya. Jadi revenue mix-nya berbeda gitu. Terus model kita obsolete tuh jadinya, jadi usang, jadi tidak relevan lagi gitu. Jadi salah prediksinya, dan kita harus melakukan monitoring untuk hal yang seperti itu gitu. Jadi nggak sekedar deploy ya udah ongkang-ongkang kaki udah selesai kerjaan saya gitu, nggak gitu. Itu sih. Betul. Ya ini menarik banget sih, karena saya juga banyak menemui kasus ya, terutama sekali untuk ketika ketemu sama beberapa teman-teman yang memang baru memulai eksplorasi di data science, fokusnya itu melulu di akurasi. Ya. Ya, ini common banget ya. Padahal data science itu objektifnya kan nggak sekadar akurasi ya, tetapi lebih pada solving the problem dan answering the question sebenarnya ya. Betul. Oke. Ya ini menarik banget sih. Dan upaya dalam menjawab pertanyaan tadi juga akan banyak bersinggungan dengan hal-hal lain ya. Salah satunya tadi Mas Ali sebutkan adalah aspek ethical ya sebenarnya. Oke. Oke, ini menarik banget nih. Oke, by the way, ngomong-ngomong, sewaktu melakukan proses hiring untuk posisi data scientist ya, biasanya kualitas talent seperti apa sih yang umumnya dicari nih? Dan mungkin di sini juga perlu dibedakan nih antara senior data scientist dan juga junior data scientist. Ya, karena sekarang sebenarnya sih saya ngasih lowongan. Kalau ada yang sempat nengok LinkedIn saya baru-baru ini, saya ngasih lowongan. Tapi yang responsible untuk hiringnya itu bukan di saya. Kalau sekarang ya, jadi saya nggak bisa bilang kalau di perusahaan seperti apa gitu, karena masih di luar tanggung jawab saya. Tapi dulu waktu saya di ERI, saya bertanggung jawab untuk hiring juga gitu. Jadi nyari-nyari data scientist yang baru gitu. Waktu itu sempat bahkan mau nyari yang senior juga gitu. Jadi kalau bisa lebih senior dari saya gitu. Jadi saya ada tempat buat tanya-nanya juga. So anyway, kalau dulu biasanya dan ini dirumuskan juga sama tim lead saya waktu itu, si Ari Pratama Sutiono, sekarang dia di Ninja Van di Singapura. Dia kayak kita merumuskan ada 3 poin penting yang mungkin perlu kita bahas kalau kita bicara hiring. Yang pertama adalah behavioralnya. Mau sejago apapun dia, kalau orangnya nggak bisa dibilangin, kalau orang yang nggak bisa diajak kerja sama, buat apa gitu? Kita bukan mau solo player yang jago banget tapi nggak bisa diajak kerja sama gitu, yang ya udah dia maunya semua dia kerjain sendiri. Kenapa nggak mau? Karena pada akhirnya jadi nggak scalable. Pada akhirnya kalau harus misalnya nanti ada satu masalah gitu dari yang dia kerjain, terus harus nungguin dia baru bisa beres, bisa jadi banyak backlog nanti. Dan itu nggak sehat gitu buat perusahaannya. Ini juga berlaku sebenarnya untuk banyak posisi yang lain ya, kalau kita bicara behavioral, nggak cuma data scientist tapi secara umum juga gitu. So how to deal with people intinya yang kita lihat juga di behavioral. Ketemu orang gimana, kalau yang jago cuma dia, yang lain nggak bisa berkembang, buat apa? Betul. Terus gimana tadi behavioralnya juga menunjukkan gimana caranya kalau dia ketemu, apa yang dia lakukan kalau ketemu product manager misalnya, gimana cara dia berinteraksinya. Tadi saya bilang bisa nggak dia nanya
atau dia engage sama orang lebih dari sekedar ya udah pertanyaan yang wajib-wajibnya doang. Karena tadi behavioralnya nanti juga menunjukkan kemampuan dia menggali pertanyaan, mencari titik masalah utamanya di mana gitu. Itu behavioralnya. Terus dari sisi teknikalnya tentu ML fundamentalsnya, machine learning fundamentalsnya ditanyain. Biasanya kita kasih tes, ada take home testnya dulu kalau saya bikinnya. Jadi take home testnya bentuknya ada masalah, coba selesaiin beberapa masalah ini. Ada pertanyaan, kayak saya bikin ujian sih sebenarnya jatuhnya. kalau yang take home testnya, kan ada yang modelnya take home testnya dikasih dataset, coba kerjain ini gitu, udah gitu, lebih exploratory. Buat saya agak susah nilainya gitu, karena kita jadi nggak bisa seragam ngasih nilainya, nggak tahu mana yang lebih jago, mana yang lebih nggak jago gitu. Atau mungkin pertanyaan, bisa jadi pertanyaan kita nggak jelas gitu. Atau jadi supaya kualitasnya lebih terjamin, biasanya saya ngasihnya bentuk pertanyaan satu-satu gitu. Yang ini maksudnya apa? Atau ini harus optimasinya caranya gimana? Ini apa? Jadi ada set pertanyaan. Pas interview biasanya teknikalnya ditanya fundamental. Saya nggak mau tanya yang susah-susah gitu. Saya nggak bilang coba jelasin triplet loss ke saya cara kerjanya gimana gitu. Atau coba jelasin formulanya KL divergence datangnya dari mana gitu. Saya nggak nanya gitu. Saya nanya yang simpel justru. Saya kasih dataset kayak gini. Coba lakuin clustering manual. Jadi kalau misalnya kita clustering hasilnya kayak gimana ya? Dan itu datasetnya benar-benar simpel gitu, kelihatan bentuknya, titik-titiknya di mana, ada angkanya. K-means clustering disuruh jalanin di sana, tapi lihat nanti centroidnya ada di mana gitu misalnya. Should be something simple, karena kalau ngerti beneran fundamentalnya gimana, nggak perlu suruh mesinnya jalanin gitu, karena kita tahu oh ini hasilnya kayak gini. Kan itu penting untuk ngelihat sebenarnya cara kerja algoritmanya gimana sih. Kalau dia nggak ngerti, dia cuma bisa pakai .fit x train gitu, terus udah gitu, jadi nggak relevan gitu, ngapain gitu. Anak baru lulus, bahkan anak belum lulus juga bisa gitu kalau cuma manggil gitu aja gitu, karena toh cuma jadi beberapa line. Yang kita pengen tahu dia ngerti nggak algoritmanya ngapain gitu, tujuannya apa, kapan dia gagal, kapan dia berhasil algoritmanya gitu. Itu sih biasanya yang saya tanya. Ada beberapa pertanyaan sederhana kayak probabilitas statistik juga, ya something simple kayak gitulah. Nah yang lain, yang ketiga biasanya saya kasih case study. Jadi case study-nya menunjukkan kedalaman analisis orang ini gimana gitu. Biasanya saya kasih pertanyaan terbuka. Jadi kalau saya punya kasus kayak gini, apa yang bisa dilakukan ya gitu. Dan terus biasanya dibimbing dalam artian saya minta dia kasih jawaban dulu, apapun itu, the simplest thing you can think of gitu. Jadi nggak perlu yang kompleks-kompleks. Terus dia udah kasih jawaban, saya kasih masalahnya. Biasanya saya udah siapin beberapa pertanyaan step ke depan gitu, walaupun memang terbuka. Saya terbuka dalam artian kalau dia bisa kasih jawabannya lebih bagus dari yang saya pikirkan, dan it's a good thing gitu. Dia lebih jago dari saya berarti. Gitu. Dan itu pernah kejadian. Saya nanya sama orang, terus dia jawabnya ternyata, oh iya bisa diginiin ya. Ya kita ternyata masalahnya emang kita ngelihatnya terlalu simplistik gitu. Itu bisa terjadi. So anyway, poinnya adalah di case study ini kedalaman analisis. Misalnya saya kasih waktu itu gimana caranya untuk ngurutin propertinya hotelnya dari paling bagus sampai paling jelek gitu, search rankingnya. Kalau kita kasih review score apa yang dilakukan gitu. Orang mungkin milih, oh iya pakai rata-rata aja gitu. Terus saya kasih tahu, rata-rata tuh bisa jadi masalah kalau ternyata jumlah data poinnya beda. Rata-rata dari misalnya satu review yang bintang 5 sama rata-rata dari 100 review tapi bintangnya bisa 4, bisa 5. Jadi rata-ratanya mungkin 4,8 gitu. Lebih percaya yang mana gitu. Ini kan kasus saya bahas di probabilistic programming juga. Saya senang bahas ini karena dia menggambarkan sekali pola pikir Bayesian gitu. Jawabannya yang saya harapkan sebenarnya arahnya ke sana gitu. Kalau dia bisa jawab, oh ini bisa pakai Bayesian statistics gitu. Ya, saya tahu, oh ini orang ini bagus gitu. Dia belajarnya lebih dari sekadar simple statistics aja gitu, atau frequency statistics aja. Dia udah belajar cukup jauh. Tapi again tadi saya bilang ada yang menjawab lebih dari itu gitu, bilang ya tergantung sebenarnya ini yang kita mau optimasi metriknya apa gitu. Kalau kita bicara search ranking cuma ngurutin review, ya itu cuma menjawab satu hal. Kan bisa jadi ada hal lain yang mau dilihat, dibilang gitu. Misalnya kita bukan mau okupansi tapi kita mau profitability misalnya. Fair point, saya bilang boleh juga gitu. Tapi poinnya yang saya mau bilang adalah
ini menunjukkan seberapa dalam analisisnya bahwa kita mungkin salah, bahwa proses data mining atau data science itu sifatnya iteratif. Jadi dari simple terus kita naikin pelan-pelan seperti yang saya bilang tadi. Dan yang juga penting adalah, ini tipsnya juga ya, adalah thinking out loud. Jadi yang saya harapkan kalau lagi interview itu bukan ini orang bisa dapat jawaban terus pasti benar, langsung benar gitu. Biasanya saya kalau dia punya kesalahan agak kecil-kecil gitu, atau misalnya dia belum sampai kebayang, saya kasih bantuan dikit-dikit gitu. Ini kayaknya ada masalah deh kalau diginiin. Menurut kamu bisa diapain ya gitu. Kemampuan dia untuk beradaptasi bahwa oh iya ini salah, kayaknya ini bisa dicobain yang lain lagi gitu. Nah itu yang penting juga, karena kalau dia merasa oh iya jawaban saya udah paling benar, nggak ada lain yang paling benar jawabannya gitu, itu juga indikator bahwa orang ini saklek sekali gitu. Dia cuma mikir dia aja yang paling benar, nggak mau menerima dari orang lain. Dan thinking out loud membantu tahu jalan pikirannya, membantu tahu gimana sih caranya dia bisa sampai ke kesimpulan itu gitu. Jadi nggak jump to conclusion. Oh tiba-tiba hasil akhirnya begini aja gitu. Nggak mau tahu bahwa hasilnya begini gitu. Nah itu juga sesuatu yang harus dihindarin. So thinking out loud sebenarnya membantu dari kedua sisi, membantu interviewernya menjelaskan. Misalnya mengklarifikasi hal-hal yang apa ya, mungkin memang ambigu, bisa jadi sengaja dibuat ambigu, bisa jadi gak sengaja gitu. Oh iya lupa, kita gak sempat kepikiran itu gitu misalnya. Dan di sisi apa yang diinterview, yang diwawancara, ya tadi membantu kalau memang ada kesulitan di tengah-tengah, bisa jadi bisa dapat bantuan gitu. Betul. Gitu sih. Dan ini menarik ya, thinking out loud itu kan sebenarnya juga mekanisme yang bisa kita gunakan untuk mengkomunikasikan pola pikir dari dua belah pihak ya Mas ya sebenarnya. Betul. Dan ini penting banget sih sebenarnya. Dan ini juga akhirnya bisa men-trigger kita untuk berpikir dengan lebih runut, lebih sistematis, dan juga lebih sederhana ya. Jadi jangan sampai apa yang kadang-kadang ketika kita memikirkan suatu solusi untuk suatu problem kan kadang-kadang ruwet di kepala kita ya. Dan nyatanya setelah kita komunikasikan secara verbal ke lawan bicara kita, bisa jadi problem tersebut yang tadinya juntet ya, ruwet, jadi lebih teruntai ya Mas sebenarnya ya. Betul. Oke. Iya. Wah ini menarik nih sebenarnya, menarik banget. Oke, nah lanjut nih Mas Ali ke pertanyaan berikutnya nih. Yes. Portfolio sekarang ini kan menjadi sesuatu yang cukup esensial ya, bahkan seringkali lebih diperhitungkan bila dibandingkan dengan gelar kesarjanaan. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Mas Ali, portfolio semacam apa sih yang appealing untuk bidang data science? Ini jenisnya sebenarnya bisa beda-beda datangnya. Misalnya, saya pernah lihat ada beberapa orang yang di Kaggle, misalnya di Kaggle dia udah master gitu ya, udah menangin beberapa kompetisi, dia medalis gitu. Ada yang saya kenal gitu, dan saya langsung tahu oh ini orang jago gitu. Dia jago di satu sisi. Jadi dia jago misalnya untuk optimasi model machine learning-nya. Saya cenderung nggak suka gitu kalau misalnya saya ini pribadi aja ya. Saya bukan orang yang suka nyobain semuanya gitu, hyperparameter tuning sampai ini gitu. Saya percaya harusnya it can be simpler, kalaupun ada harusnya significantly better gitu. Kalau misalnya nyari-nyari kecil-kecil hyperparameter tuning atau nyobain feature engineering gitu, misalnya nyobain macam-macam. Feature engineeringnya harus, nggak tahu sih, kalau buat saya sih harusnya clever tricks gitu loh. Instead of nyobain, cari dikali, dibikin rata-ratanya, dicari mediannya gitu. Kan ada yang cobain semua summary statistics ditambahin sebagai fitur gitu. Saya cenderung nggak suka yang kayak gitu. Kayak ya udah kalau emang kayak gitu berarti bisa diotomasi dong, bisa dibikinin satu kode terus jalanin aja, ntar keluar hasilnya pasti bagus gitu. AutoML harusnya bisa membantu ke sana gitu. But again itu lebih karena saya nggak sukanya. Ada nggak meritnya dari situ, ada nggak keuntungannya dari melakukan hal itu? Ada, tentu saja ada gitu. Dan orang-orang yang bisa menang di kompetisi punya kelebihan dari sisi itu. So that's a good thing. Mungkin bukan yang saya cari, but still eye catching lah. Ya kalau misalnya tiba-tiba udah pernah dapat medali emas di Kaggle, kompetisi Kaggle gitu yang internasional, itu harusnya menceritakan sesuatu lah. Nggak bisa dipandang sebelah mata juga gitu. Walaupun memang banyak yang bilang bahwa Kaggle itu nggak kayak dunia nyata, but still to some extent, ya berarti emang dia ada yang jago di situ gitu.
Jangan denial dengan bilang bahwa karena saya nggak bisa begitu. Saya bukan kagel medalis. Saya beberapa kali coba kompetisi nggak semuanya saya menangkan gitu. Dan ya itu tadi mungkin karena saya nggak suka itu gitu. Saya berusahanya mencari clever tricks tadi dan seringnya gagal juga gitu. So ya intinya jangan denial bagian itunya. Betul. Tapi portofolionya yang lain yang bagus sebenarnya adalah saya lebih sukanya tadi kalau bisa nemuin clever tricks tadi gitu, misalnya hal-hal yang menarik yang orang nggak kepikiran. Kalau pernah ngelihat kan Mbak Mona Firita Monariska, dia kan pernah di Indonesia belajar juga. Salah satu yang menurut saya menarik banget itu yang tentang ngurutin jalan, ngelihat jalan yang paling teratur di Indonesia yang mana. Gitu. Kenapa pertanyaannya sesederhana dia sebagai orang Jogja merasa kok bisa ya orang Jogja ngasih petunjuk arah tuh utara, timur, selatan, barat gitu, pakai petunjuk arah mata angin. Kenapa orang di daerah lain di Indonesia nggak melakukan itu gitu? Seberapa teratur sih jalannya gitu? Kita tahu kalau kayak misalnya di Manhattan kita bisa lihat jalannya pakai blok gitu ya. Makanya ada di istilah Manhattan Distance juga, jalan sekian blok ke utara terus sekian blok ke timur misalnya kayak gitu. Nah terus keteraturan ini ngitungnya gimana gitu kan dan kita tahu ternyata keteraturan atau lebih tepatnya ketidakteraturan itu bisa dihitung dengan entropi gitu. Terus nanti kita bisa ngurutin dari yang paling teratur sampai yang paling tidak teratur. That's clever menurut saya gitu. Jadi kita bisa memakai hal-hal yang nggak terduga itu tadi, clever tricksnya itu it's a good portfolio menurut saya. Kalau bisa nulis sampai selevel itu, nemuin pola yang orang nggak obvious gitu ya, orang nggak sadar bahwa ini tuh kok bisa diginiin ya cara ngurutinnya. Padahal pertanyaannya sederhana tadi kan, cuman kenapa orang Jogja nunjukin jalan pakai mata angin? Tapi digali lebih dalam, dilihat dari sisi di scraping, bukan scraping, crawling ya, pakai API gitu, dilihat arah jalannya seperti apa, dari crawling, kumpulin datanya. Pas sudah dapat datanya, terus kemudian dianalisis, dibikin gambarannya seperti apa, dibikin histogramnya, hitung entropinya, terus baru diurutin. Itu kan sebenarnya menarik banget gitu, ya kayak gitu. Atau misalnya yang saya pernah tahu juga, ada orang yang pakai Lempel Zip algorithm untuk kompresi, untuk tahu seberapa repetitif lagu zaman modern dibandingkan zaman dulu. Jadi kompresi idenya kalau ada yang berulang-ulang, maka dia bisa disingkat gitu kan. Dan kalau kompresinya bisa multiple folds, jadi misalnya berkali-kali lipat, dari misalnya tadinya 1000 mega terus cuma jadi 1 kilobyte, berarti banyak bagian yang berulang, banyak bagian yang bisa kita kompresi. Representasinya mungkin 1 karakter doang gitu, misalnya dari 10.000 karakter. Itu kan menunjukkan jauh gitu loh, kompresi yang kayak kita pakai untuk bikin zip file gitu, misalnya RAR file itu dipakai untuk tahu seberapa repetitif lirik lagu modern gitu. Menurut saya sih, kalau buat saya itu appealing banget yang kayak gitu, karena artinya kita go beyond what's obvious gitu. Itu sih. Oke. Nah ini menarik banget kalau menurut saya. Dan salah satu take home message yang kalau saya coba simpulkan ya dari apa yang tadi Mas Ali sampaikan adalah, kayaknya memang perlu ya bagi kita, kalau kita mau punya portfolio yang appealing, untuk menyertakan creativity kita pada case study untuk bisa kita hadirkan dalam portfolio kita juga ya Mas ya? Iya, betul. Jadi kreativitinya penting. It's a big plus kalau punya kreativitinya. Tapi mungkin yang saya belum sebut tadi adalah storytelling. Jadi kemampuan storytelling ini juga sangat penting, karena jadi nggak menarik kalau cuman ya udah kita punya visualisasi dan udah selesai gitu. Nggak menarik. Tapi kalau kita bisa bikin ceritanya, kalau kita bisa bikin orang relate sama kita gitu, pertanyaannya gitu. Gini lah, kayak tadi kayak misalnya yang ceritanya Mbak Mona itu, kayaknya orang yang pernah ke Jogja harusnya tahu kalau dia lagi nyari jalan terus dikasih petunjuk jalan, so people can relate gitu. Iya ya, kenapa bisa kayak gitu ya gitu. Walaupun ujung-ujungnya jadi ada bagian lainnya yang juga keren dari sisi clever tricksnya tadi, pakai entropinya itu. Tapi pertanyaannya jadi relatable, orang bisa, oh iya bener kayak gitu ya. Kalau di kota lain kayak gimana ya gitu, jadi penasaran gitu. Itu kan kemampuan storytellingnya juga penting gitu. Betul. Ya ini menarik banget sih. Ini kalau ngomong-ngomong tentang kemampuan storytelling ini, karena Mas Ali juga kan
ngajar ya sebagai dosen, saya juga ada mahasiswa juga. Saya tuh sebenarnya cukup sering nih menemui kasus, terutama sekali sewaktu mahasiswa menggarap tugas akhir ya atau TA. Terutama sekali ketika mereka sedang mempresentasikan hasil TA-nya. Ini tipikal yang saya seringkali temui adalah mahasiswa itu seringkali terlalu rushing atau terlalu tergesa-gesa dalam menghadirkan solusi atau metode. Tanpa menceritakan terlebih dahulu background ataupun problem ataupun konteks dari solusi yang mau mereka terapkan. Ini Mas Ali sering menemui nggak yang seperti ini, Mas? Iya, benar. Pilihannya kayak gitu, rushing to solution atau analisisnya banyak kemana-mana tapi nggak nyambung gitu, nggak koheren gitu, nggak jadi cerita gitu. Jadi orang juga nggak bisa relate gitu. Ya udah analisisnya banyak, visualisasinya macam-macam. Kamu mau cerita apa sih sebenarnya gitu? Kamu mau nunjukin apa gitu ke saya sebenarnya? Ada yang kayak gitu juga modelnya. Oke. Nah ini juga catatan nih buat teman-teman pendengar yang masih students, pelajar ataupun mahasiswa, ya harus hati-hati juga nih ketika menggarap TA atau ketika mempresentasikan TA, ya pastikan cara kita membawakan juga menarik. Yang paling penting adalah ya coba ceritakan dengan jelas dulu ya Mas ya, konteks dari problem TA-nya itu apa. Sehingga ketika solusinya ditawarkan tuh jadi lebih sensibel dan orang jadi lebih bisa menangkap solusi tersebut ya Mas ya. Betul. Oke. Nah ini ngomongin tentang students lagi nih Mas. Kebetulan audiens channel Indonesia Belajar ini kebanyakan memang mahasiswa dan pelajar di jurusan terkait IT. Walau ada juga yang mulai meniti karir di bidang IT. Nah mungkin Mas Ali bisa berikan beberapa rekomendasi nih Mas terkait learning path dan juga hal-hal apa saja sih yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman yang memang tertarik untuk mulai berkarir di bidang data science. Kalau learning path-nya sebetulnya ini tadi saya bilang datangnya nggak harus spesifik. Misalnya saya harus ngambil kuliah informatik dulu, harus ngambil kuliah statistik dulu, harus ngambil aktuaria dulu. Nggak harus seperti itu. Jadi learning path-nya sebenarnya atau jurusannya sebetulnya tidak menentukan learning path. Membantu secara fundamentalnya kita ada beberapa yang bisa terselesaikan lebih cepat gitu karena kita udah punya silabusnya udah jelas gitu, kurikulumnya udah jelas. Tapi yang saya mau bilang lagi adalah jangan terjebak dengan jurusan. Nah terus kalau secara learning path-nya sebetulnya dasar-dasarnya yang perlu dipelajarin sebenarnya bisa dari mana-mana sih. Bisa ada yang approach-nya lebih top down atau yang bottom up gitu. Top down tuh maksudnya kita datangnya dari masalah dulu, terus kita mencoba mencari-cari sebenarnya solusi yang bisa dipakai apa gitu. Ini agak lebih sulit karena kita nggak punya arsenalnya, kita nggak punya senjatanya apa. Jadi solusinya mungkin nggak tepat dari awal, tapi bagusnya adalah kita langsung punya konteksnya. Ini tuh mau ngapain sebenarnya. Di sisi yang lain ada juga yang bottom up approach. Jadi kita belajarin semua fundamentalnya dulu, belajar statistik dulu, belajar probabilitas dulu, belajar machine learning dulu, kalkulus dulu, belajar aljabar linear dulu gitu. Baru nanti masuk ke machine learning gitu. Saya sayangnya untuk sekarang belum bisa menemukan top down yang benar-benar pas. Saya pikir yang dari fase AI lumayan bagus, tapi I don't know, I don't think it's scalable enough. Kalau kita bicara untuk bidang-bidang yang lainnya ya, neural networknya oke lah gitu, kita bisa lihat sesuatu yang langsung canggih. Tapi kalau bidang yang lain bisa nggak kita kulitin seperti itu. Walaupun memang bagus untuk ngasih approach-nya dia kan dari buku Making Learning Whole-nya David Perkins kalau nggak salah nama author-nya. Saya coba baca bukunya dan memang approach-nya beberapa menarik menurut saya. Kasih kayak orang main. Kalau di situ sih contohnya main baseball gitu. Orang main baseball kita nggak langsung pakai ada 4 base, terus ada catchernya, ada pitchernya, ada outfield playernya. Tapi orang main baseball ya kayak main kasti aja kalau di Indonesia gitu. Yang penting ada yang mukul bola, ada yang lempar bola, udah sisanya terserah mau di mana. Base-nya cuma 2 bolak-balik doang juga boleh gitu, sah-sah aja. Yang penting anak kecil ngerti gitu. Kalau mau belajar main baseball tuh dari situ. Ya sama, kalau kita belajar machine learning tadi, approach top down-nya berarti nyobain dulu, temuin kasusnya, ini klasifikasi, algoritma apa yang bisa dipakai, terus baru dikulitin. Kalau kurikulumnya yang benar-benar bagus, yang top down, saya belum nemu yang bagus. So, unfortunately, saya cuma bisa bilang sekarang bottom up dulu. Bottom up-nya ya tadi, start dari probabilitas, statistik, start dari
kalkulus, start dari aljabar linear, tiga-tiganya itu akan berhubungan ketika nanti ilmu machine learning gitu. Kalau di awal kayaknya ini masing-masing ini buat apa gitu, tapi pas sudah ketemu machine learning langsung semua terhubung jadi satu. So itu kalau kita bicara machine learning. Di luar itu ada hal-hal yang tadi yang saya bilang, belajarnya harus dari mana duluan, kayak maksudnya kayak ethical concern-nya, ada masalah tentang desainnya, jadi memperdalam pertanyaan gitu ya, analytical thinking. Itu mungkin sesuatu yang tidak dipelajari waktu kuliah gitu, tapi di luar perkuliahan gitu. Saya waktu kuliah dulu juga S1 terutama juga banyak ngambil kuliah-kuliah di luar informatics, kuliah desain gitu, kayak pengantar periklanan, gimana caranya sih bikin iklan yang bagus gitu. Itu kan sebenarnya ada hubungannya tadi dengan orang tuh care terhadap apa sih, storytelling tuh kayak gimana sih harusnya. Kan kita tahu mana iklan bagus, mana iklan jelek. So saya pengen belajar itu dulu gitu, gimana caranya bikin iklan yang bagus gitu. Dan untungnya sih ada beberapa poin yang saya bisa pelajari dari sana. So anyway, ya ada gambaran umumnya sebenarnya seperti itu. Programming juga salah satu dari fundamentalsnya. Nanti programmingnya mungkin untuk yang sekarang Python atau R yang populer gitu ya, tergantung kasus yang dihadapin apa. Tapi kalau mau cari tahu lebih lanjut, boleh searching aja mediumnya tentang data. Itu saya sempat nulis tentang saran dalam merintis karir sebagai ilmuwan data. Biar nggak kepanjangan nanti lebar kemana-mana jawaban saya. Oke. Ya tadi menarik banget tuh beberapa poin-poin yang sudah disampaikan oleh Mas Ali ya. Jadi nanti kita juga bakal singgung nih Mas, bahasan tentang podcastnya Mas Ali nih, tentang data. Ya. Bidang data ini kan bidang yang sangat dinamis sekali nih Mas. Yes. Mungkin Mas Ali bisa berbagi ke teman-teman di sini upaya-upaya apa saja sih yang biasanya Mas Ali lakukan untuk tetap up to date nih Mas? Ya, ini saran yang selalu saya bilang sama mahasiswa saya, tapi saya nggak tahu mereka lakukan atau tidak, adalah buat Twitter, follow orang-orang yang canggih-canggih itu di Twitter. Dan itu sangat membantu buat saya, karena di Twitter banyak profesor-profesor ternama dunia. Banyak yang sering sharing. Awalnya mungkin dari profesor-profesor, tapi mungkin mereka jarang nge-tweet. Tapi kemudian kita nemu networknya orang-orang yang sebenarnya rajin banget sharing-sharing gitu. Dan mereka kan in a way filtering paper. Mereka lihat, oh paper ini bagus nih, coba baca yang ini deh gitu. Jadi daripada ngebuka misalnya Journal of Machine Learning gitu, terus kita bacain satu-satu, repot, karena kita nggak tahu mana yang relevan sama konteks kita. Cari aja orang-orang yang emang udah jago, yang emang mereka senang sama bidang tertentu. Betul. Mereka akan filter sendiri, mereka akan sharing sendiri mana paper yang menarik yang kita bisa ikutin. Saya biasanya lakukan itu. Jadi sumber utama belajarnya saya dari Twitter sebenarnya gitu. Dari Twitter baru nanti ditelusurin ke paper-paper yang menarik tadi, atau ke artikel-artikel yang menarik itu. Gitu. Oke, ini menarik nih. Tadi juga ada statement yang cukup menarik ya. Mas Ali memberikan saran ini ke mahasiswanya, tapi belum tahu juga ya apakah diikuti atau tidak ya. Kebetulan saran yang sama juga pernah saya sampaikan ke mahasiswa saya. Jadi ini in case kalau mahasiswa saya tidak mendengarkan saya, at least nanti mendengarkan Mas Ali gitu kan ya. Kadang-kadang mahasiswa tuh kurang percaya dengan dosennya sendiri gitu kan. Nah, iya benar. Ini salah satu poin juga mengapa saya akhirnya menggelar podcast ini nih. Jadi harapannya nasihat-nasihatnya tidak langsung datang dari saya, tetapi datang dari guest podcastnya ini. Iya benar. Oke. Nah, teman-teman, selain menjadi seorang data scientist, Mas Ali juga mengelola sebuah podcast yang bertopik seputar bidang data. Nama podcastnya adalah tentang data. Nah, menurut saya podcast ini menarik banget. Tapi di sini mungkin Mas Ali bisa cerita nih Mas, kisah di balik lahirnya podcast tentang data ini Mas. Ya, pada dasarnya saya senang ngobrol sama orang-orang gitu. Saya senang belajar dari orang yang tahu lebih banyak daripada saya gitu. Bidangnya nggak harus terbatas data pada dasarnya gitu. Jadi bisa apapun itu. Selama mereka passionate sama bidangnya, mereka bisa ceritain dengan passionate juga. Saya bisa belajar gitu artinya. So ini cara saya belajar. Tapi kalau mau dibilang lebih spesifiknya, mungkin karena waktu itu saya sempat diajak teman saya juga gitu, dia punya podcastnya sendiri, Roundabout Podcast, dia cerita tentang transportasi, terus dia bilang gimana sih caranya data bisa dipakai buat transportasi gitu, keambilan kebijakan transportasi. Terus saya ngobrol di situ karena saya tahu ada beberapa hal yang saya pernah dengar kalau urusan transportasi dan data. Terus saya pikir kayaknya ini waktunya untuk saya juga mulai sendiri. Dan
Mungkin hal lain yang saya mau soroti adalah ada banyak orang di luar sana yang sebenarnya kalau kita lihat dari follower Twitternya mungkin nggak banyak, atau di LinkedIn mungkin temennya juga nggak banyak, but I know they have their own stories. Mereka punya cerita-cerita yang super menarik, yang mereka jago banget di bidang itu, tapi mereka emang bukan orang yang sering cuap-cuap aja gitu. Nah, saya mau maksa mereka buat cuap-cuap. Saya pengen maksa mereka buat ceritain ilmu mereka. Kamu tuh punya ilmu yang super menarik gitu, yang harusnya orang lain juga tahu. Makanya mungkin kalau dilihat beberapa nama di podcast saya, mungkin nggak semuanya yang populer gitu ya. Kalau kalian nyari di Twitter, mungkin Twitternya nggak aktif gitu. Karena emang mereka ya emang nggak sering sharing-sharing gitu. Tapi saya tahu mereka punya cerita yang super menarik. Beberapa contohnya misalnya kayak teman saya dulu anak elektro ITB, sekarang terakhir dia PhD di Oxford, yaitu bidangnya fisika gitu. Dia belajar Bayesian statistics juga, dia bilang bahwa deep learning juga dipakai untuk di fisika gitu. Dia tapi di Twitter nggak segitu aktifnya gitu. Cuman I know he has his stories gitu. Dia punya cerita yang super menarik dan ternyata terbukti gitu. Saya nggak tahu sih kalau buat pendengar itu menarik atau enggak. Buat saya paling nggak setiap guest yang saya wawancarai, setiap tamunya di podcast saya belajar sesuatu, and that's enough buat saya gitu. Saya kalau orang merasa nggak menarik, topiknya kejauhan gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi paling nggak saya belajar hal yang baru. Oke. Gitu sih. Bagi saya podcastnya sangat menarik sekali, dan saya selalu menanti episode-episode terbaru di podcast tentang data nih, Mas. Terima kasih. Ya, dan saya juga selalu merekomendasikan ke mahasiswa saya yang memang into dengan bidang data untuk menyimak podcast tentang data ini. Dan di sini juga saya kembali merekomendasikan nih ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kalau teman-teman memang into dengan bidang data, salah satu podcast yang bisa saya rekomendasikan adalah podcast tentang data. Karena ada banyak banget kisah seputar bidang data yang dikemas dengan sangat menarik banget. Jadi ini menurut saya highly inspiring banget sih. Gitu. Yeah. Oke, wah ini menarik banget nih Mas, sesi bincang-bincang kita kali ini. Untuk Mas Ali, mungkin kalau ada closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kami persilahkan Mas. Ya, mungkin pertama terima kasih kalau sudah mendengarkan sejauh ini. Ini udah lama banget kayaknya. Saya nggak tahu udah berapa lama ini, udah sejam kali ya. Ada sejaman lebih. Terima kasih sudah mendengarkan sejauh ini. Saya ngoceh-ngoceh. Ya again, ada beberapa poin dari tadi yang saya sampaikan di sini terkait kalau yang sudah di dalam jangan gatekeeping, jangan menganggap bahwa semua harus datang dari STEM. Jangan jangan, dan buat yang baru mau masuk jangan merasa kecut, jangan jadi kecil hati karena kalian bukan dari STEM, kalian nggak punya gelar master, you can be a data scientist as well gitu. It's possible, asal kalian mau belajar, udah itu doang. Syaratnya cuma mau belajar. Yang penting rajin belajarnya. Sekarang nggak bisa, udah berapa kali nyobain nggak bisa, nggak apa-apa, cobain aja dulu terus gitu. Sampai bisa, atau memang mungkin bukan jalannya, and it's okay. Gak semua orang harus jadi data scientist juga pada akhirnya gitu. Tapi jadilah yang jago di bidangnya masing-masing gitu. Jadi serius gitu di bidangnya. Jangan setengah-setengah terus ya udah cabut gitu. Again, tadi kan saya bilang gitu. Saya selalu tertarik sama orang yang passionate di bidangnya, apapun itu bidangnya gitu. Bahkan kalau misalnya kalau misalnya ada yang, ini contoh doang ya, misalnya contohnya di bidang perkuliahan gitu, tapi ngulinya jago gitu, misalnya kalau ngaci temboknya rapi gitu misalnya, atau masang batanya bisa rapi gitu, anything lah. Kalau saya bisa belajar dari situ, dan it's a good thing gitu, dan karena serius gitu, ngerjainnya dengan serius, jangan setengah-setengah. Udah ada banyak di luar sana sumber untuk belajar. YouTube itu sumber yang baik sekali. Kuliah dari kampus ternama dunia itu ada di YouTube gitu. Jadi nggak cuman, jadi jangan terpaku dengan video yang cuman 10 menit 15 menit yang cuman ngebahas ya udah cara pakainya gini di SPSS misalnya gitu, atau cara pakainya gini di R atau di Python gitu. Iya bagus kalau emang butuh yang singkat-singkatnya, and it's a good thing, it's a good start gitu. Saya nggak bilang itu jelek, it's a good start, mulai dari situ bisa. Tapi again, kalau memang mau jadi yang jago, cari yang benar-benar mendalam bahasannya gitu, supaya kita bisa lebih dalam lagi gitu. Jadi
Jadi nggak berhenti di oh ya udah saya bisa pakai scikit-learn selesai gitu. Saya data scientist sekarang, nggak gitu kan gitu. Bener Kak, ya kalau bisa jadi kalau ngerti algoritmanya tapi nggak bisa ngodingnya sama aja bohong gitu kan, karena dan kita butuh tadi kuliah-kuliah yang memang singkat-singkat yang memang mengajarkan cara pakainya gimana gitu. Tapi ini dua sisi lah gitu. Fundamentalnya harus kuat, tapi secara konteksnya juga harus ngerti gitu. Pemakaiannya seperti apa gitu ya. Jadi aplikasinya sebenarnya seperti apa. Si buku Making Learning Whole juga bilang gitu. Pilihannya antara menjadi generalis, jadi cuman tahu konteks-konteksnya doang, nggak ngerti cara pakainya gimana, atau cuman jadi apa saya lupa istilahnya, fundamentalis, spesialis. Ngertinya cuman ya udah ide-idenya dasarnya doang, tapi pas dijadiin satu nggak ngerti gitu. Ini sebenarnya apa? So perlu dari kedua sisinya, dan YouTube bisa jadi sumber yang bagus untuk dua-duanya sebenarnya. Poinnya jangan berhenti di salah satu. Ya paling itu mungkin yang saya bisa bilang, jadi data scientist itu bukan hal yang mudah, but it's gonna be worth it. Saya sih cuman bisa bilang itu. Kalau emang suka bidangnya, kalau emang suka cerita, kalau emang suka memecahkan. Saya sih ngelihatnya data science itu selalu seperti main game gitu. Ada quest yang saya mau kerjakan gitu, terus mau tapi prosesnya panjang, agak berliku-liku, tapi ketika udah selesai questnya seneng gitu karena rewardnya gede. Kira-kira kayak gitu sih gambarannya. So saya sekarang udah nggak begitu banyak main game gitu, karena saya merasa kerjaan saya kayak game gitu. Bagian dari game dalam kehidupan saya gitu, gimana ngerjain quest tadi gitu, dapetin rewardnya, and something real gitu. Saya dapat sesuatu yang rewardnya beneran saya bisa rasain gitu. Betul. So itu paling. Oke. Nah ini analogi yang menarik ya. Berarti tadi analogi yang ditarik oleh Mas Ali itu untuk menggambarkan data science seperti game ya. Ini mengingatkan analogi yang pernah disampaikan oleh supervisor saya dulu. Jadi salah satu supervisor saya suatu PhD itu namanya Paulo de Sousa. Nah, Profesor Paulo de Sousa itu pernah memberikan analogi yang sebenarnya mirip nih dengan yang disampaikan oleh Mas Ali. Paulo tuh berbicara ke saya bahwa statistik atau data science itu kita bisa pandang atau kita bisa posisikan diri kita sebagai seorang detektif yang dihadapkan pada suatu crime scene katanya. Di mana kita tuh bisa menggunakan banyak statistical tools ya untuk memecahkan scene ini atau kasus kejahatan ini katanya, dan itu menarik banget. Dan tadi Mas Ali sampaikan analogi yang tadi, saya jadi teringat nih dengan supervisor saya ini menarik banget ini. Oke, wah ini seru banget nih sesinya, dan terima kasih banyak untuk Mas Ali Akbar Septiandri yang sudah berkenan hadir nih dalam sesi bincang-bincang kali ini. Ini seru banget. Sama-sama. Sehat, sukses, dan bahagia selalu tentunya untuk Mas Ali. Iya, sama-sama Mas Budi. Dan juga semoga apa yang kita perbincangkan di sini ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan juga bagi perkembangan dunia IT di Indonesia. Amin. Nah, nanti bagi teman-teman yang mendapatkan manfaat ya dari sesi bincang-bincang kali ini, teman-teman juga bisa memberikan like pada videonya, karena ini bisa kami jadikan sebagai feedback ya terkait kualitas dari sesi podcast ini. Lalu bagi teman-teman yang belum follow podcast tentang data, ya kembali ya, saya sangat menyarankan untuk follow, karena ada banyak sekali obrolan-obrolan menarik di seputar bidang data science dalam podcast tersebut. Semua link terkait sesi bincang-bincang kita kali ini juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Akhir kata saya mau tutup sesi bincang-bincang ini. Salam Indonesia belajar, banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang.